Oke, teman-teman. Jadi ada 3 hal yang kita bahas hari ini ya. Jadi ada data, apa itu tendensi sentral, dan apa itu distribusi frekuensi. Ya, 3 hal yang kita bahas. Untuk data, ya di sini karakteristik data ada 4 ya. Ada akurasi, presisi, validitas eksternal, dan validitas internal. Di situ silakan dibaca apa maksudnya. Yang jelas, beberapa hal ini wajib dipenuhi apabila data tersebut ingin dipakai. Nanti contohnya sebagai bahan untuk penelitian. Jadi ada yang jelas akurasi harus mendekati nilai sumber data yang ada. Contohnya, kalau kita mengukur tinggi badan seseorang yang harusnya 170, maka datanya harus dekat dengan 170. Ya, jangan terlalu jauh. Maka itu alat ukurnya menjadi benar. Presisi adalah stabilitas dan konsistensi data. Diukur di mana saja, tinggi badan seseorang itu akan tetap 170. Itu namanya presisi. Validitas eksternal adalah mewakili populasi yang diinginkan. Jadi benar-benar mewakili tinggi badan dan seterusnya. Untuk yang internal adalah kemampuan dan keahlian. Contoh dalam mengukur HB seseorang, ya, maka perlu kemampuan dan keahlian serta sensitivitas alat pengumpul data. Zaman dahulu ada yang diukur dengan HB Sahli ya, tahu. Ada yang pernah tahu ya HB Sahli, mengukur dengan sinar matahari untuk HB seseorang, beda dengan alat yang sekarang, yang hanya diteteskan saja kemudian keluar angkanya, digitnya, HB-nya berapa. Ya, itu karakteristik data. Semakin bagus adalah yang mewakili 4 ini. Semakin bagus data. Lanjut pembagian data di sini. Ada menurut tingkat pengolahannya dan lain sebagainya, penjelasannya di bawahnya. Kalau tingkat pengolahannya raw data adalah data mentah, data ini belum diapa-apakan. Contoh, kalau data tinggi badan Anda semua satu kelas diukur berapa sentimeter, nah itu yang dimasukkan, itu data mentah. Beda dengan array data. Array data, data sudah diurutkan dari kecil ke besar. Kecil itu paling kiri, besar paling kanan, itu yang lazim. Kemudian grouped data. Nah, grouped data ini dikelompokkan ke dalam kelas. Nanti kita akan lihat di tabel-tabel. Kalau Anda melihat di jurnal penelitian, ada yang tidak ada angka-angka banyak, tapi di dalam tabel. Dalam tabel ini yang kemudian disajikan. Ini yang disebut dengan grouped data. Kalau grouped data ini disebarkan. Sama dengan data mentah. Grouped data sudah dikelompokkan. Ini menurut asalnya adalah primer dan sekunder. Kalau primer ya jelas dari sumbernya langsung. Kalau sekunder adalah dari catatan. Contoh, kita pernah melihat data statistik dari buku, dari hasil sensus. Nah, itu adalah data sekunder. Internal ada yang berada di dalam institusi sendiri, eksternal yang dari luar. Contoh BPS. Berikutnya adalah menurut jenisnya ada data kontinu dan diskrit. Kontinu adalah numerikal, angka, berapa banyak. Diskrit adalah kategori, laki perempuan. Berikutnya adalah data menurut bentuknya. Nah, ini angka bulat dan tekan desimal, ada yang seperti itu. Kita
Kita lanjut. Data menurut sifatnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Angka berarti yang berupa angka yang hasil mengukur, kualitatif ini yang bukan angka. Karena nanti Anda akan meneliti selain yang kuantitatif juga ada kualitatif. Biasanya S2 ya. Ini sumbernya sudah, primer sekunder, ini tendensi sentral. Nah ini yang penting, ini yang nanti akan keluar soalnya. Waktu kita berapa menit? Oke, dulu ya. Oke. Kita mulai tendensi sentral ini, tujuannya itu silakan dibaca. Nah ini yang kita pelajari, ada min, median, modus, dan standar deviasi. Kita lihat min adalah nilai rata-rata gampang. Contoh, kalau nilainya ada 10 dan 20, maka rata-ratanya berapa? Cuma ada 2. 10 dan 20. 15. Caranya? 20 dibagi 6. Ya, itu aja gampang. Ini rumusnya. Kalau array data, maka adalah jumlah X. Tadi datanya cuma 2, 10 dan 50. 10 dan 20. Maka jumlahnya adalah 30 dibagi N. N-nya 2. N itu banyaknya data. Nanti kalau banyaknya data 20, ya dijumlahkan semua dibagi 20. Itu adalah jika datanya array. Array itu sudah di data mentah, data tunggal. Sebelahnya grup data. Kita minggu depan aja. Grup data. Ya. Karena ini rumusnya rotok ruwet. Berikutnya median. Median ini adalah nilai yang berada di tengah-tengah pada saat data sudah diurutkan. Itu kuncinya. Jadi nggak boleh, contoh, data itu ada 20, maka 21. Maka tengah-tengahnya terletak di data ke berapa? 11. 21 caranya adalah 2, N plus 1 terbagi 2. Kalau datanya 21, 21 tambah 1 bagi 2. Maka data ke 11. Itu kalau datanya ganjil. Kalau genap, sama. 20 ditambah 1 dibagi 2. 10 setengah. Maka data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2. Ini karena tanya, data sudah di array. Nah ini ya, saya lupa. Ini. Data sudah di array. Array itu maksudnya adalah diurutkan dari kecil ke besar. Oke, waktu kita katanya lanjut. Modus. Ini yang sering dilakukan oleh para laki-laki pada Sabtu malam minggu. Modus adalah suatu nilai yang sering muncul. Ya. Jadi sering muncul. Nih. Jadi kalau datanya tunggal gampang, tinggal dilihat mana yang frekuensinya paling sering keluar muncul, maka itu disebut sebagai modus. Ya, kalau laki-laki sering muncul berarti dia modus. Ya. Sering telepon modus. Nih, jika punya 2 modus maka disebut bimodal. Jika lebih, maka disebut multimodal. Lanjut, modus ini yang grouped minggu depan, yang grouped semua minggu depan. Karena levelnya 1 tingkat di atasnya. Ya. Oke, lanjut. Standar deviasi, nah ini. Standar deviasi, yaitu simpangan baku. Jadi menunjukkan tingkat derajat variasi kelompok dari rata-rata. Rata-rata adalah nilai tengah, maka simpangan bakunya bisa naik, bisa turun. Itu yang dianggap masih dalam batas normal. Standar deviasi, simpangannya masih normal. Contoh, berat badan itu rata-ratanya 50, standar deviasinya 10, maka berat badan 60 masih termasuk normal, atau berat badan 40 masih normal. Sama dengan kalau kita hitung respirasi, 16-20. Nah, normalnya mungkin 18, tapi ringnya di bawahnya ada 16, ring di atasnya ada 22. Sama, standar deviasi demikian. 50 dengan standar deviasi 10, maka dikurangi dan ditambah.
40 dan sampai 60 masih kategori berat badan kategori 0. Contohnya itu, penelitian nanti akan ada. Lanjut, ini rumusnya. Data tunggal adalah sigma X dikurangi sigma X bar. Ini X bar itu rata-rata ya teman. X bar itu rata-rata. Dikuadratkan dibagi dibagi N-1 di akar. Ini di akar, handphonenya kalau dimiringkan nanti keluar akarnya. Kalau gini aja nggak keluar akar. Ya. Kalau Excel rumusnya adalah SGFP. Oke, lanjut dulu. Distribusi frekuensi. Kurang berapa menit? Penting ini lihat. Kurang 26 menit. Di sini kita akan membahas 1 ujung atas, 2 ujung bawah, 3 batas bawah kelas, 4 batas atas kelas, 5 panjang kelas, 6 jumlah kelas, 7 rentang kelas. Yang kita bahas. 1 sekarang. Ujung bawah yaitu ujung bilangan yang terdapat di sebelah kiri. Ingat, array data tadi yang paling kecil letaknya di mana? Kiri, betul, itu yang disebut ujung bawah. Ujung atas adalah nilai yang paling kanan alias paling besar. Ujung atas. Panjang kelas adalah selisih antara ujung atas dikurangi ujung bawah. Selisih. Oke. Berikutnya, batas bawah kelas adalah bilangan di bawah ujung bawah, bilangan di ujung bawah dikurangi setengah. Jadi ada ujung bawah dikurangi setengah, itu namanya batas bawah kelas. Batas atas yaitu bilangan ujung atas ditambah setengah. Jadi datanya terletak di tengahnya. Yang paling bawah dikurangi setengah, yang paling atas ditambah setengah. Ini titik tengah ini sama dengan min, ini yang penting. Jumlah kelas, ini menggunakan rumus log, yaitu kelas sama dengan 1 plus 3,3 kali log n. N-nya adalah banyaknya data. Banyaknya data. Bukan jumlah data, tapi banyaknya data. Kalau jumlah itu adalah sigma tadi. Hasil penambahan itu jumlah. Tapi kalau N itu banyaknya data, ada berapa. Rentang kelas itu adalah panjang kelas dibagi jumlah kelas. Jumlah kelas itu tadi rumusnya, maka kalau ada ditanya berapa rentang kelas atau I itu interval. Adalah panjang kelas dibagi jumlah kelas. Sudah habis. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Pada bagian apa ditanyakan, silakan. Sebelum kita latihan. Ini baru 13 yang join. Hah? Oh, enggak, yang di mana? Google Classroom. Baru 13.
Baru 18 yang join. Oh, sorry. 17. Sudah 22. Masih kurang 23 lagi. Sudah 23. Kurang 15. Oke. Ini saya sampai jam berapa? Sorry. Kami roti kecil. 15.20. Berarti 15 berapa? 10. Oke. Di HP lebih mudah ya. Lebih langsung masuk ya. Soalnya akan keluar pukul 14.40, mengerjakannya sampai dengan 15.10. 14.40 sampai dengan 15.10. 30 menit mengerjakan ya. Ada beberapa soal, silakan mengerjakan. Boleh diisi, boleh enggak. Tapi enggak ada isinya pasti nilai akan muncul sendiri-sendiri di layar masing-masing. Ya. Anggap kuis pembukaan ya. Coba. Dan 32 kurang 13, silahkan waktu Anda bergabung kurang 7 menit, teman-teman. Ini di sini sudah gabung semua? Sudah ya?
Ya, kurang 6 menit waktunya untuk bergabung. Tinggal 12 mahasiswa yang belum. Kodenya silakan lihat di WA. Kode. Masih kurang 12. Siapa yang kesulitan? Oh, sorry, kurang 10. Apa ya yang ya, itu teman-temannya bisa dilihat di sana. HP-nya diberi nama siapa dan kelihatan. Ada yang bukan namanya. Nanti namanya dibetulkan ya. Jenis apa ya? Lah makane iku. Wis salah. Ki kok lek nekei nilai repot saya. Harusnya kan muncul namanya siapa gitu ya. Nanti diperbaiki kasih foto ya. Sudah 37 kurang 8. Waktunya kurang 2 menit. 2 menit ya. Silakan mulai dipantau. Boleh mengerjakan secara berkelompok, boleh. Karena ini masih ya latihan lah. Di sini sudah semua? Oh, setting langsung ganti nama. Iya. Ya iya jenenge begitu. Kurang 6. Nah, bingung kok nanti saya panggil aja nih namanya. Siapa lihat namamu? Nah.
Ya bolehlah, nanti aja, nanti sambil pulang nanti kelihatan ya. Kan bisa diedit ya sendiri ya. Saya berempat juga kan diedit satu sendiri. Identitas pribadi itu harus saja. Foto KTP loh ya, nggak apa-apa. Kalau sudah muncul langsung silahkan dikerjakan. Boleh berkelompok. Loh, turun dia otomatis. Empat. Sabar. Nanti 14, 40. Kayaknya sudah bisa. Sudah muncul? Ya. Oh, ini sama. Harusnya sudah. Belum muncul? Di refresh. Sudah muncul? Belum. Silakan. Silahkan dibuka di classwork, tugas kelas. Nah, silahkan dikerjakan. Ya, tinggal milih aja jawabannya. Nggak usah tulis, tinggal milih. Ayo, ujung bawah tadi caranya mencari bagaimana. Cari. Boleh. Bilangan di bawah, ujung bawah dikurangi 40 dikurangi 0,5 9,5 tambah 4,5 nggak jelas balik dibagi. Banyak data.
Oke, enggak, teman-teman sudah ya, bisa log out. Log itu kan untuk ininya, log N kan kurungan sendiri, dikalikan ini supaya nggak ikut keluar, karena ada tambahnya. Yang log N ya, log N-nya saja dulu yang dikerjakan. Log 40 kan, log 40 berapa itu di log 40 itu 4 kali. Asosiatif distributif.